Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustaqim dari RP6A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi XML lanjutan. Yang pertama itu yaitu XML tree. Nah, dokumen XML yang dibentuk sebagai elemen tree atau pohon. Nah, biasanya dimulai dari elemen root. Kemudian dia bercabang sampai ke elemen anak. Biasanya elemen tree ini berbentuk diagram. Nah, diagram yang biasanya isi diagramnya itu berbentuk atribut, elemen, dan teks. Kemudian aturan sintak XML. Yang pertama itu aturannya memiliki elemen root. Yang kedua itu XML prolog. Selanjutnya XML setiap elemen wajib memiliki tag penutup. Kemudian case sensitive. Kemudian urutan tag pembuka dan penutup harus sesuai. Kemudian atribut harus dipakai kutip 2. Kemudian menggunakan kode untuk menampilkan simbol. Nah, apa itu elemen? Elemen XML adalah segalanya, mulai dari tag awal elemen sampai dengan tag akhir. Nah, dalam elemen XML itu terdiri dari atribut, teks, elemen, atau gabungan dari ketiga elemen di atas. Kemudian, elemen XML dapat memiliki atribut seperti HTML. Atributnya dirancang untuk membuat data yang terkait dengan elemen tertentu dan harus mengandung kutip 2. Jika terdapat double kutip, maka gunakan kutip 1. Nah, dalam XML, nama elemen ditentukan oleh pengembang. Jadi kalau di HTML kan namanya itu dalam tagnya itu sudah ditentukan. Kalau di XML itu kita bebas untuk menentukan nama-nama dalam tagnya itu. Kemudian atributnya itu dirancang untuk memuat data yang terkait dalam elemen. Kemudian yang keenam, file XML mentah itu dapat dilihat di semua browser utama. Contohnya kita buat satu kode XML di Notepad misalnya, di editornya itu, kemudian kita share aja ke browser. Nah, maka akan tampil di browser tersebut apa yang kita buat, data XML yang kita buat. Dengan syarat kita membuatnya dengan ekstensi .xml. Kemudian semua browser modern yang sekarang ini sudah memiliki objek XML HTTP request. Bawaan untuk meminta dari server. Objek XML HTTP request itu himpunan dari para pengembang, karena dapat memperoleh halaman web tanpa membuat ulang halaman. Kemudian bisa meminta data dari server setelah halaman dimuat, kemudian bisa menerima data dari server, kemudian bisa mengirim data dari server di latar belakang. Kemudian XML parser. Nah, XML parser ini fungsinya itu kan sebelum dokumen XML itu diakses, nah itu dia dimuat dulu ke dalam objek XML DOM. Nah, itulah fungsi dari XML parser, dia memuat objek dokumen XML menjadi objek XML DOM. Kemudian XML DOM. XML DOM ini merupakan standar untuk cara mendapatkan, mengubah, menambah, dan menghapus elemen XML. Kemudian expect itu merupakan elemen utama dari standar XSLT. Expect dapat digunakan untuk menavigasi elemen dan atribut dalam dokumen XML. Nah, expect menggunakan ekspresi pad untuk memilih node atau node set dalam dokumen XML. Contoh beberapa ekspresi pad dari hasil dan ekspresi bisa dilihat di file XSLT. Nah, selanjutnya XSLT. XSLT itu merupakan singkatan dari Extendable Style Sheet Language Transformation. Itu merupakan bahasa lembar gaya yang disarankan untuk XML. Dan XSLT dapat menambah, menghapus elemen atau atribut dari file XML untuk kita tampilkan nanti ke display. Jadi file XLT ini lebih kurangnya seperti CSS yang ada di HTML. Baiklah, sekian dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.